Halo adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai hibridisasi dan bentuk molekul. Oke, di part yang pertama ini saya hanya bahas hibridisasi saja dulu ya. Apa sih hibridisasi ini? Hibridisasi ini adalah proses pembentukan orbital campuran. Nah, jadi nanti orbital campuran yang terbentuk itu disebut juga sebagai orbital hidrida. Nah, untuk apa sih hibridisasi ini? Tujuan dari hibridisasi ini agar stabil ya adik-adik. Nah, jadi nanti si unsur tersebut harus melakukan hibridisasi agar ketika dia membentuk suatu senyawa, senyawa tersebut adalah senyawa yang stabil. Nah, menurut teori hibridisasi ini, bentuk molekul senyawa kovalen akan ditentukan oleh orbital-orbital atom yang digunakan elektron untuk berpasangan. Oke, nah supaya nggak bingung, mari kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama, kita lihat pada hibridisasi dari senyawa CH4. Nah, karbon memiliki nomor atom 6 ya. Dan H atau hidrogen memiliki nomor atom 1. Mari kita konfigurasikan berdasarkan subkulit. Yang pertama adalah 1s2, lalu 2s2, dan yang terakhir adalah 2p2. Untuk hidrogen, konfigurasinya adalah 1s1. Oke, kita lihat di kulit yang paling luar, yaitu kulit yang kedua pada karbon. Nah, ini adalah kita buat orbitalnya dulu ya. Ini 2s dan ini adalah 2p. Oke, sedangkan untuk hidrogen ini adalah orbital untuk 1s. Oke, nah adik-adik, mari kita isi elektronnya ya. Nah, di sini kan di subkulit S dia memiliki 2 elektron. Nanti kita isi 1, 2. Oke. Untuk P, di subkulit P dia memiliki 2 elektron. Kita isi 1, 2. Ingat ya, pengisian kita isi dulu orbitalnya baru bisa dipasangkan ya. Oke, berikutnya untuk hidrogen dia memiliki 1 elektron. Nah, kita buat sini 1. Nah, sekarang adik-adik, CH4 ini kan dia bisa berikatan karena masing-masing elektron dari karbon itu mengikat elektron pada hidrogen. Nah, coba kalian perhatikan pada orbital karbon di sini. Di sini hanya ada 2 elektron bebas, ya. Nah, sedangkan katanya CH4 berarti jumlah atom hidrogennya ada 4 atau jumlah elektron hidrogennya ada 4. Berarti harus ada 4 elektron dari karbon yang tidak berpasangan supaya bisa diisi oleh 4 elektron dari masing-masing hidrogen. Ya kan? Nah, kalau misalkan di sini berarti dia hanya bisa mengisi 2 saja elektronnya. Jadi ikatannya hanya terjadi 2. Jadi kalau misalkan seperti itu tidak akan stabil. Kenapa? Karena akan terbentuk senyawa CH2. Dan senyawa CH2 ini tidak stabil. Nah, jadi bagaimana agar stabil? Nah, itulah dia tujuan hibridisasi yang sudah saya paparkan di awal kan. Jadi, nanti elektron pada orbital 2s ini harus dipromosikan atau harus dihibridisasikan ke orbital di P. Nah, ini. Jadi, seolah seperti ini ya. Misalkan ini setelah dipromosikan jadi seperti ini nanti orbitalnya. Jadi, ini tetap diisi 1. Ini yang 2 juga tetap. Nah, 1 elektron dari sini dia akan berpindah ke orbital P. Nah, gitu ya. Sehingga nanti masing-masing elektron dari hidrogen ya, jadi akan dipasangkan ke sini 1, 2, 3, 4. Mengapa ada 4? Karena di sini akan membentuk senyawa CH4 gitu ya. Nah, jadi adik-adik kita lihat yang kita gunakan. Ini kan tadi orbital S ya kan, ini orbital P. Nah, yang kita gunakan adalah orbital S dan orbital P. S-nya ada 1 yang digunakan, P-nya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 orbital P yang kita gunakan. Sehingga sebutlah hibridisasinya adalah hibridisasi sp3. Nah, jadi ini akan berpengaruh ke dalam bentuk geometrinya. Nah, itu dia ya adik-adik. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Kita lihat contoh-contoh yang berikutnya. Hibridisasi pada senyawa BeCl2 atau berilium klorida. Nah, Be atau berilium itu memiliki nomor atom 4. Sedangkan Cl
itu memiliki nomor atom 17. Mari kita konfigurasikan ya adik-adik. Oke, untuk berilium 1s2 lalu 2s2. Untuk Cl 1s2 2s2 2p6. Oke, ini sudah 10, berarti 7 lagi ya, 3s2 dan 3p5. Oke, sekarang mari kita isi ke orbitalnya. Di kulit terluar Be itu adalah kulit kedua ya, berarti ini 2s. Ada berapa elektronnya? Ada 2, mari kita isi sini 2. Lalu untuk Cl, kulit terluar adalah kulit ketiga, berarti inilah 3s dan 3p. Di 3s ada 2 elektron, berarti kita isi sini 2. Di subkulit P ada 5 elektron, berarti kita isi 5 ya, 1, 2, 3, baru kita pasangkan 4, 5. Oke, agar membuat ikatan, agar berpasangan ya, agar berikatan, maka berilium harus memiliki orbital yang elektronnya tidak berpasangan. Sedangkan kalau di sini adik-adik perhatikan ya, Be-nya itu sudah pas, nggak bisa lagi berikatan. Nah, jadi bagaimana supaya klorinnya bisa berikatan dengan berilium? Nah, maka berilium ini harus mempromosikan satu elektronnya ke subkulit yang berikutnya. Setelah 2s adalah subkulit 2p ya, atau subkulit P. Jadi saya buat di sebelah sini, ini setelah dipromosikan. Oke, kelanjutannya adalah 2p ya adik-adik. Nah, berikutnya kita isi elektron di sini 1, di sininya 1. Jadi ini elektron yang di sini itu pindah ke subkulit P. Nah, sehingga nanti nih ya elektron tidak berpasangan dari Cl bisa masuk. Nah, Kak, ini kan hanya ada 1 elektronnya. Nah, perhatikan ya adik-adik, ini BeCl2. Berarti jumlah atom Cl-nya ada 2. Berarti ada 2 elektron tidak berpasangan pada Cl. Jadi masuknya segini. Oke, di sini 1 dari Cl yang pertama, di sini lagi 1 dari Cl yang kedua. Sehingga ini hibridisasinya apa? Kita lihat subkulit yang digunakan adalah subkulit S dan subkulit P. P-nya berapa yang digunakan? Hanya 1 orbital, berarti sp saja. Nah, ini dia hibridisasinya untuk BeCl2. Yang berikutnya, hibridisasi untuk senyawa BCl3. Nah, BCl3 dari boronnya dulu ya. Boron itu memiliki nomor atom 5. Oke, mari kita konfigurasikan. 1s2, 2s2, 2p1. Oke, untuk Cl nggak usah saya ulangi lagi ya, karena di samping masih ada. Oke, mari kita isi. Kulit terluar adalah kulit kedua, berarti sini 2s dan 2p. Oke, elektron di S ada 2, elektron di subkulit P ada 1. Oke, nah untuk Cl sama ya. Oke, nah untuk dapat mengikat 3 atom Cl ini, maka unsur B atau boron harus memiliki 3 orbital yang elektronnya tidak berpasangan. Sedangkan di sini hanya ada 1 elektron tidak berpasangan. Nah, jadi bagaimana supaya bisa jadi ada 3, tersedia 3? Otomatis pasti ini yang dipromosikan ke sini, ya kan adik-adik? Maka setelah dipromosikan, ada kita isi. Di sini jadi 1, di sini juga 1. Nah, yang dari sini pindah nih ke sini. Nah, gitu. Jadi ada 3 yang kosong kan? Nah, ini saya isi dulu di sini. Ini untuk subkulit 2s dan 2p. Oke, sehingga masing-masing 1 elektron dari Cl ini, ya ini punya Cl, saya tuliskan di sini saja. Nah, ini bisa masuk ke sini. 1, 1, 1 ya kan, karena Cl-nya ada 3. Nah, itu dia. Oke, maka kita lihat di sini hibridisasinya apa. Oke, di sini ada subkulit S, lalu ada subkulit P yang digunakan. Lihat orbital pada P yang digunakan berapa? Ada 2, berarti hibridisasinya adalah sp2. Nah, ini dia adik-adik ya untuk hibridisasi BCl3. Yang berikutnya, hibridisasi pada senyawa PCl5.
Nah, P atau fosfor ini memiliki nomor atom 15. Oke, sedangkan Cl sama dengan yang soal sebelumnya 17 ya adik-adik. Oke, mari kita konfigurasikan menggunakan bantuan gas mulia ya. Yang dekat pasti neon ya adik-adik, karena neon kan nomor atomnya 10 ya. Oke, setelah neon kelanjutannya adalah 3s2, 3p3. Oke, kalau untuk Cl sama seperti yang sebelumnya adik-adik, nggak usah kita tuliskan lagi. Pada fosfor, kulit yang keluar adalah kulit yang ketiga. Jadi ini untuk 3s, lalu di sini untuk 3p. Oke, pada Cl juga seperti itu ya adik-adik. Nah, kita lihat elektron di subkulit S ada 2, mari kita isi. Lalu di subkulit T ada 3. Oke, untuk Cl sama seperti soal yang sebelumnya ya adik-adik. Bisa dilihat aja itu di back ke video yang sebelumnya. Oke, lalu kita lihat di sini. Senyawanya kan adalah PCl5. Berarti fosfor harus memiliki 5 orbital yang berisi elektron tak berpasangan sebanyak 5. Sedangkan di sini hanya ada 3 elektron tak berpasangan. Berarti satu dari elektron dari subkulit S ini harus dipromosikan. Nah, kelanjutan dari 3p adalah 3d ya adik-adik. Nah, berarti dia akan lanjutkan di sini. Saya buat di bawah setelah dipromosikan. Ini untuk subkulit 3s, ini 3p, dan ini untuk 3d. Ingat ya, d itu memiliki 5 orbital. Oke, mari kita isi di sini. Berarti tinggal 1 ya adik-adik. Ini sama seperti yang sebelumnya. Nah, berarti elektronnya di sini dia akan dipromosikan ke subkulit d. Oke. Nah, berarti Cl-nya kan ada 5 nih. Berarti akan mengisi masing-masing satu orbital yang memiliki elektron tak berpasangan di sini. 4, 5. Nah, itu dia. Sehingga bagaimana dengan hibridisasinya? Nah, kita lihat ya, yang digunakan sini adalah S, P yang digunakan berapa? 3. Lalu selanjutnya ada D. D yang digunakan berapa? 1. Nah, kalau 1 nggak usah ditulis ya. Di sp3d. Nah, ini dia untuk PCl5. Yang terakhir, hibridisasi untuk senyawa SF6. S1 sulfur memiliki nomor atom 16, sedangkan fluorin memiliki nomor atom 9. Mari kita konfigurasikan. Oke, untuk sulfur kita gunakan bantuan gas mulia neon. Oke, neon nomor atomnya 10, berarti 6 lagi ya. 3s2, 3p4. Oke, totalnya sudah 16. Nah, berikutnya untuk fluorin kita gunakan bantuan gas mulia helium. Berikutnya adalah 2s2, 2p5. Oke, nah berikutnya adik-adik, untuk sulfur kan kulit terluarnya adalah kulit yang ketiga, berarti sini 3s dan 3p. Untuk fluorin, kulit terluarnya adalah 2s dan 2p. Mari kita isi elektronnya. Di subkulit S ada 2 elektron. Di subkulit T ada 4, kita isi 4, 1, 2, 3, kita pasangkan 4. Berikutnya untuk fluorin, di subkulit S ada 2, di subkulit P ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti sini ada satu elektron tak berpasangan ya untuk fluorin ya. Oke, agar sulfur bisa mengikat 6 atom dari fluorin, maka dia harus memiliki 6 orbital yang elektronnya tidak berpasangan. Sedangkan di sini hanya ada 2. Bagaimana supaya jumlahnya menjadi 6 sama seperti yang sebelum-sebelumnya? Berarti harus dipromosikan. Ya kan? Setelah subkulit P ada subkulit D. Maka setelah itu menjadi seperti ini ya. 3S, di sini 3P, lalu sini 3D. Oke, agar jadi 6, maka 2 elektron ya, satu dari subkulit S, satunya lagi dari subkulit P, harus dipromosikan ke subkulit D. Sehingga menjadi seperti ini. Oke, ini elektron yang di sini pindah ke sini. Satunya lagi yang dari sini pindah ke sini. Nah, itu dia jumlahnya menjadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti sudah cocok ya. Bisa diisi 6 elektron dari 6 atom fluorin. Oke, jadi seperti ini. Di sini 1,
2, 3, 4, 5, 6. Nah, sehingga terbentuklah senyawa ini ya, SF6. Maka hibridisasinya apa? Kita lihat ya, subkulit S ada 1, di subkulit P yang digunakan berapa? 3, dan yang terakhir di subkulit D ada berapa yang digunakan? Ada 2 orbital. Maka hibridisasinya adalah sp3d2. Nah, itu dia adik-adik untuk hibridisasi. Maka apakah hubungan dari hibridisasi ini ke bentuk molekulnya? Kita akan lanjutkan di video yang berikutnya.